Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para penggemar setia sinetron Takdir Cinta yang kupilih. Jumpa lagi bersama Bang Mimin. Seperti biasa, Bang Mimin di sini akan memberikan informasi terbaru mengenai prediksi dan juga kelanjutan alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang tentunya semakin seru dan menegangkan ya guys ya untuk kita saksikan. Nah guys, dimana saat ini Novia akhirnya dibawa Rizka ke rumah sakitnya, dimana saat itulah Novia pun meminta Rizka untuk menghubungi orang tuanya terlebih dahulu. Dan saat itulah Rizka pun segera menghubungi Pak Asraf ya, dan mengatakan bahwa saat ini Novia akan dibawa ke rumah sakitnya karena kandungan Novia mengalami kram dan juga mengalami sedikit plek. Tentu saja itu membuat Pak Asraf sangat terkejut, apalagi dengan Ibu Hesti dan juga Pak Wijaya, di mana Pak Asraf pun mengatakan bahwa dirinya akan secepatnya pergi ke sana ya. Dan saat itulah Pak Asraf pun meminta maaf ya kepada Pak Wijaya karena dirinya sedang terburu-buru ya untuk pergi ke rumah sakit karena Novia saat ini mengalami kram kembali dan juga mengalami sedikit plek ya. Dan saat itulah Pak Wijaya pun menawarkan bantuan kepada Pak Asraf dan juga Ibu Astia untuk mengantarnya ke rumah sakit karena saat ini dirinya pun membawa mobil dan ada sopir yang akan mengantarkannya, agar Pak Asraf dan juga Ibu Esti akan secepatnya sampai ya. Tentu saja Pak Asraf pun tidak menolak tawaran tersebut ya, dimana Ibu Esti pun minta izinnya untuk mengambil tasnya terlebih dahulu, dimana saat itulah Ibu Esti pun teringat akan Jepri ya dan segera menghubunginya, yang dimana saat ini Jepri bersama dengan Ben ya, dimana Ben pun mengatakan bahwa setengah jam lagi Jepri akan ada meeting bersama dengan kliennya. Dan di saat itulah Jepri pun mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal ya. Tentunya Jepri pun bertanya-tanya dalam hatinya, dan betapa terkejutnya Jepri saat mengetahui yang menghubungi dirinya adalah Ibu Hestia. Apalagi saat itu Ibu Hesti pun mengatakan bahwa saat ini Novia masuk ke rumah sakit ya karena kandungannya mengalami kram kembali dan juga mengalami sedikit plek. Tentunya itu membuat Jepri pun sangat terkejut ya, dan mengatakan kepada Ibu Esti bahwa dirinya akan secepatnya pergi ke sana ya. Dan Ibu Esti pun meminta Jepri untuk berhati-hati ya guys ya. Dan di saat itulah Jepri pun meminta Ben untuk mengcancel semua meetingnya karena dirinya ada urusan yang begitu sangat penting. Setelah Jepri pergi saat itu, Ben pun bertanya-tanya dalam hatinya apa yang sebenarnya terjadi kepada Jepri, kenapa Jepri terlihat begitu sangat cemas. Setelah itu di sisi lainnya, dimana saat ini Ibu Indri mencoba untuk menghubungi Pak Wijaya ya karena sangat penasaran apakah mungkin Pak Asraf dan juga Ibu Esti memaafkan kesalahan mereka kemarin. Dimana saat itulah Pak Wijaya pun mengatakan kepada Ibu Indri itu saja membicarakan hal itu ya, karena saat ini dirinya akan pergi ke rumah sakit karena Novia mengalami kram kembali dengan kandungannya. Tentu saja itu membuat Ibu Indri pun sangat terkejut ya, dan mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke rumah sakit ya karena dirinya pun ingin mengetahui kondisi cucunya saat ini. Sementara itu Pak Asraf dan juga Ibu Esti pun merasa sangat terkejutnya dan merasa tidak senangnya dengan Pak Wijaya yang memberitahu tentang keadaan Novia saat ini kepada Ibu Indri. Sementara itu Novia dan Rizka baru saja tiba di rumah sakit ya guys ya, dimana saat ini Rizka begitu sangat mengkhawatirkan keadaan Novia. Dan saat itulah dokter pun datang dan mengatakan apa yang terjadi kepada pasiennya. Rizka pun menjelaskan kepada dokter bahwa saat ini Novia mengalami kram kembali dengan kandungannya dan juga ngeplek, dimana saat itu dokter pun menanyakan apa yang dirasakan Novia saat ini ya, dimana Novia pun mengatakan bahwa kandungannya saat ini merasa mules dan juga begitu sangat sakit ya. Dan Novia pun mengatakan kepada dokter bagaimana dengan bayinya saat ini, apakah tidak apa-apa, dimana dokter pun mengatakan bahwa dirinya akan memeriksanya terlebih dahulu. Dan saat itu juga Rizka pun meminta Novia untuk kuat ya, dan pastinya bayi Novia pun kuat sama seperti Novia.
Yang dimana saat ini Rizka pun merasa sangat sedih dan juga cemas ya melihat keadaan Novia seperti ini. Sementara itu di sisi lainnya dimana saat ini Ibu Astrid pun menjemput Brian ke sekolahannya, dimana saat itulah Ibu Astrid pun menanyakan kepada Brian apakah Brian happy hari ini ya, dimana Brian pun mengatakan bahwa dirinya tidak happy ya karena Miss Rizka dan juga Miss Novia pergi ya. Tentu saja itu membuat Ibu Astrid pun sangat terkejut, dimana saat itu Brian pun mengatakan bahwa Miss Novia saat ini dibawa ke rumah sakit ya karena Novia sakit. Dan saat itulah Brian pun menanyakan kepada Ibu Astrid apakah Ibu Astrid mau mengantarkan dirinya ke rumah sakitnya untuk menjenguk Miss Novia saat ini. Tentu saja Ibu Astrid pun tidak menolak ya, asalkan Brian merasa happy dan juga bahagia. Saat itulah Ibu Astrid pun mengajak Brian untuk pergi ke rumah sakitnya untuk melihat keadaan Miss Novia saat ini. Dan di adegan berikutnya dimana saat ini Hakim akan pergi ya ke hotel untuk meeting bersama dengan kliennya. Dan di saat itulah Hakim pun mendapatkan telepon dari Ibu Indri dan mengatakan bahwa saat ini Novia berada di rumah sakitnya karena mengalami kram kembali dengan kandungannya saat ini. Dan saat itulah Ibu Indri pun meminta Hakim untuk pergi sekarang juga ya ke rumah sakit untuk melihat keadaan Novia saat ini. Dimana saat itulah Hakim pun mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke rumah sakit terlebih dahulu ya, dan telah sedikit untuk menemui debitur tidak masalah. Dimana saat itulah Hakim pun segera pergi ya untuk melihat keadaan Novia. Sementara itu di sisi lainnya dimana saat ini Novia baru saja diperiksa oleh dokter ya guys ya, dimana saat itu dokter pun mengatakan bahwa Novia beberapa hari yang lalu pernah masuk UGD ya dan mengalami kontraksi yang sama. Dan saat itulah dokter pun mengatakan bahwa Novia adalah pasien dokter Aini ya, dan mereka akan memindahkan Novia ke ruang PK ya, karena kebetulan dokter Aini hari ini ada praktek, dimana saat itulah dokter pun meminta suster untuk membantunya. Yang dimana saat ini Novia pun akhirnya dipindahkan ke ruang PK ya guys ya untuk dilakukan pemeriksaan. Dan saat itulah Rizka pun mengatakan kepada suster apakah dirinya boleh masuk ya untuk menemani Novia. Namun saat itu suster pun tidak memperbolehkan Rizka sama sekali menemani Novia ya guys ya. Dan saat itulah Rizka pun meminta Novia untuk kuat ya, karena dirinya pun merasa yakin jika Novia bisa melewati semua ini ya, dan dirinya akan tetap menunggu Novia di sini dan tidak akan kemana-mana. Sementara itu Jepri saat ini baru saja tiba di rumah sakit ya guys ya, dan bertanya-tanya di manakah Novia saat ini dirawat. Dan saat itulah Jepri pun segera menghubungi Rizka ya, dimana saat itu Jepri pun tidak mengetahui jika Rizka berada tepat di dekatnya ya, dimana saat itulah Rizka pun mengatakan kepada Jepri bahwa saat ini dirinya berada di ruangan PK. Dimana saat itulah Jepri pun mendengar suara Rizka ya dan mencoba mengeceknya, dan betapa terkejutnya Jepri saat mengetahui jika dirinya berada di samping Rizka ya, dimana saat itulah Jepri pun menanyakan bagaimana keadaan Novia saat ini. Rizka pun mengatakan bahwa dirinya kurang tahu ya keadaan Novia saat ini karena Novia pun baru saja dibawa masuk, dan terakhir dirinya mengetahui saat di sekolahan tadi Novia merasakan kesakitan dengan kandungannya saat ini dan juga mengalami plek. Tentu saja itu membuat Jepri pun merasa sangat khawatir ya, dan berdoa semoga Novia dan juga kandungannya dalam keadaan baik-baik saja. Jepri pun begitu sangat mencemaskan keadaan Novia ya guys ya. Sementara itu Novia saat ini tengah diperiksa ya oleh dokter Aini, dan di saat itulah Novia pun menanyakan tentang kandungannya saat ini apakah baik-baik saja, dimana dokter Aini pun mengatakan bahwa dirinya meminta maaf ya kepada Novia karena kandungannya saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja, dan detak jantungnya pun semakin melemah sejak terakhir kali Novia memeriksakan kandungannya dengannya.
Tentunya itu membuat Novia pun merasa sangat terkejut dan merasa sangat sedih ya guys ya, dan menanyakan kepada dokter Aini terus gimana, dimana dokter Aini pun menjelaskan bahwa Novia sudah diberikan suntikan pereda kontraksi ya, dan mudah-mudahan itu bisa menahan bayi Novia tetap berada di dalam kandungannya, karena tidak mungkin Novia melahirkan bayi tersebut ya, karena usianya pun baru 19 minggu ya. Dan jika bayi ini lahir, maka kemungkinan kecilnya untuk bayi tersebut bisa bertahan karena organ-organnya pun belum bisa berfungsi dengan normal. Dan saat itulah Novia pun begitu sangat memohonnya kepada dokter Aini untuk menyelamatkan bayinya, karena dirinya tidak sanggup jika harus kehilangannya. Di mana dokter Aini pun mengatakan bahwa dirinya akan berusaha semampunya ya untuk mempertahankan bayi tersebut agar tetap di dalam kandungan Novia ya. Tetapi mulai saat ini Novia harus bed rest, yang dimana tentunya membuat Novia pun semakin sedih ya guys ya, dan dirinya berharap jika kandungannya akan baik-baik saja. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat ini kedua orang tua Novia dan juga Pak Wijaya pun baru saja tiba di rumah sakit ya, dimana saat itu Ibu Hesti pun menanyakan kepada Pak Wijaya di manakah Novia dirawatnya, dan saat itulah Pak Wijaya pun mengatakan bahwa terakhir kali Rizka mengatakan di ruang PK, dan di saat itulah Ibu Hesti pun melihat Jepria dan segera menegurnya ataupun menyapanya. Tentu saja itu membuat Jepri dan juga Rizka pun sangat terkejut ya guys ya. Dan di saat itu juga Pak Asraf pun menanyakan kepada Jepri bagaimana dengan kandungan Novia saat ini, apakah baik-baik saja, dan begitu pun dengan Novia. Dimana saat itulah Jepri pun mengatakan bahwa sejujurnya dirinya dan juga Rizka pun belum mengetahui kabarnya sama sekali ya, karena saat ini Novia tengah diperiksa dan dirinya dan Rizka tengah menunggu dokter keluar. Itu membuat Pak Asraf dan juga Ibu Hesti sangat terkejut ya mendengar apa yang dikatakan oleh Jepri ya. Dimana saat itulah Ibu Hesti pun menanyakan kepada Rizka apa yang sebenarnya terjadi, dan Rizka pun menceritakan semuanya ya. Tentu saja itu membuat Ibu Hesti, Pak Asraf dan juga Pak Wijaya pun sangat terkejut ya, karena tidak menyangka jika Novia akan mengalami hal ini. Dimana saat itulah Pak Asraf pun begitu sangat panik dan mencemaskan keadaan Novia ya, dan saat itu juga Pak Wijaya pun meminta Pak Asraf untuk bersikap tenangnya, dan lebih baik kita berdoanya untuk keselamatan Novia dan juga kandungannya saat ini. Yang dimana saat itu Jepri pun merasa sangat sedih ya, dan merasa sangat khawatir ya guys ya dengan keadaan Novia dan juga kandungannya. Yang dimana saat itulah dokter Aini pun keluar, dan saat itu juga Pak Asraf pun langsung menanyakan bagaimanakah keadaan Novia saat ini. Yang dimana saat itu dokter Aini pun ingin menjelaskannya, namun tiba-tiba Hakim dan juga Ibu Indri datang dan langsung menanyakan kepada dokter bagaimana keadaan Novia. Dimana saat itulah Pak Wijaya pun mengatakan bahwa saat ini dokter baru saja mau menjelaskannya, dan saat itu juga dokter Aini pun mengatakan bahwa Novia saat ini mengalami kontraksi dini, dan Novia pun telah diberikan suntikan pereda kontraksi ya, dan mudah-mudahan itu bisa menahan bayi Novia agar tetap berada di dalam kandungannya ya. Dan jika Novia melahirkan saat ini, kemungkinan kecil bayinya tersebut akan tidak selamat ya. Tentu saja itu membuat semua orang pun sangat terkejut ya, dimana saat itulah Ibu Hesti pun mengatakan bahwa tidak mungkin Novia melahirkan saat ini ya, apalagi usia kandungannya baru 5 bulan. Era ini pun mengatakan bahwa itulah yang dirinya sangat khawatirkan ya, dan sepertinya saat ini Novia mengalami stres dan juga banyak pikirannya, apalagi Novia pun mempunyai riwayat anemia. Itu membuat Jepri pun merasa sangat sedih dan merasa sangat khawatir ya dengan kandungan Novia. Dimana saat itulah Pak Asraf pun meminta dokter Aini untuk melakukan yang terbaik ya untuk menyelamatkan kandungan Novia saat ini, dan mengatakan apakah dirinya boleh menjenguk Novia saat ini. Dimana dokter Aini pun mengatakan bahwa dirinya akan melakukan yang terbaik, namun saat ini Novia belum bisa dijenguk ya, dan sebentar lagi Novia akan dipindahkan ke ruang
rawat, yang dimana saat itu semua orang pun begitu sangat sedih ya guys ya, apalagi dengan Jepri, dimana saat itu Jepri pun benar-benar tidak menyangka jika Novia akan mengalami hal ini ya, karena itu pasti Novia stres seperti ini karena memikirkan masalah dirinya dan Pak Arjuna, dimana Jepri pun meminta maaf ya kepada Novia karena dirinya dan keluarganya Novia harus seperti ini. Saat itulah Ibu Indri pun mengatakan kenapa bisa terjadi seperti ini ya. Tentu saja itu membuat semua orang pun sangat terkejut, apalagi saat itu hakim pun mengatakan bahwa ini pasti adalah ulah Jepri dan keluarganya yang sudah membuat Novia stres dan sudah 2 kali mengalami kontraksi seperti ini dan harus dirawat di ruang PK seperti ini. Itu membuat Jepri pun sangat terkejut, begitupun dengan Pak Wijaya, Pak Asraf dan juga Ibu Hesti ya guys ya, dimana saat itulah hakim pun mengatakan bahwa kehadiran Jepri di sini tidak baik ya untuk kesehatan Novia. Itu membuat Jepri, Pak Asraf dan juga Ibu Hesti pun sangat terkejut ya, dan begitupun dengan Rizka ya, tidak menyangka jika hakim akan berkata seperti itu, apalagi saat itu Ibu Indri mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh hakim itu memang benar ya, tekan kepada Jepri bahwa seharusnya Jepri tidak mendekati Novia ya, apalagi saat ini Novia tengah hamil ya, dan jika terjadi sesuatu kepada calon cucunya apakah Jepri bisa bertanggung jawab. Tentu saja itu membuat Jepri, Pak Asraf dan juga Ibu Hesti pun sangat terkejut ya, dimana saat itu Pak Asraf pun begitu sangat emosi ya guys ya, mengatakan kepada Ibu Indri dan juga hakim, kenapa kalian berdua menyalahkan Jepri ya. Dan saat itu juga Pak Asraf pun mengatakan memang hakim tidak pernah membuat kesalahan. Tentu saja itu membuat hakim dan juga Ibu Indri sangat terkejut ya, apalagi dengan Pak Wijaya, dimana saat itulah Ibu Indri pun mengatakan memang hakim pernah berbuat apa ya, namun saat itu Pak Wijaya pun meminta Ibu Indri dan juga hakim untuk tenang ya, dan jangan membuat keributan karena ini adalah rumah sakit. Dimana saat itulah Jepri pun mengatakan dalam hatinya bahwa situasinya saat ini tidak membaik ya, dan dirinya tidak mau jika dirinya ikut emosi. Dan saat itulah Jepri pun mengatakan bahwa lebih baik dirinya pergi terlebih dahulu ya, menunggu di tempat lainnya. Dan setelah itu Jepri pun mengatakan kepada Pak Asraf dan juga Ibu Hesti untuk pergi terlebih dahulu ya, dan dirinya nanti akan kembali lagi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.